Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II dan mundurnya pasukan Jepang dari Indonesia, Indonesia segera memanfaatkan momen tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Berikut adalah beberapa langkah penting yang diambil oleh Indonesia setelah kekalahan Jepang. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Mengetahui ini, para pemimpin nasionalis Indonesia, termasuk Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya, bergerak cepat. Melalui berbagai perundingan dan dorongan dari para pemuda, termasuk peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pukul 10.10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi ini menjadi deklarasi resmi bahwa Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan. 2. Pembentukan pemerintahan sementara. Setelah proklamasi, Indonesia mulai membentuk pemerintahan sementara untuk mengelola negara yang baru merdeka. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 sebagai dasar negara, pemilihan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara karena parlemen belum terbentuk. 3. Pengumuman kemerdekaan ke seluruh wilayah Indonesia. Menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru Indonesia menjadi langkah penting karena saat itu akses komunikasi sangat terbatas. Penyebaran dilakukan melalui radio, surat kabar, selebaran, dan pergerakan tokoh-tokoh lokal yang aktif menyebarluaskan kabar tersebut. Banyak daerah merespons dengan antusias dan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. 8. Mendapatkan dukungan dari rakyat dan membentuk pemerintahan di daerah. Setelah kemerdekaan, berbagai daerah di Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai representasi lokal dari KNIP untuk mengurus pemerintahan daerah. Organisasi kepemudaan, milisi rakyat, dan kelompok masyarakat ikut mendukung dengan mengamankan wilayah-wilayahnya. Mereka membentuk struktur pemerintahan yang lebih solid di daerah-daerah, menggantikan pejabat Jepang dan Belanda yang ada sebelumnya. 5. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Indonesia segera menyadari bahwa kemerdekaan ini harus dipertahankan dari ancaman luar. Pada 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang nantinya menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para pemuda, bekas anggota PITA, HEIHO, dan berbagai kelompok paramiliter lokal bergabung dalam TKR untuk mempertahankan kemerdekaan dan melindungi negara. Menghadapi ancaman. Kembalinya Belanda, NICR. Setelah Jepang menyerah, pasukan Belanda yang didukung oleh sekutu mencoba kembali menguasai Indonesia dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration, NICA. Mereka datang dengan maksud untuk mengambil alih kendali dan menjadikan Indonesia kembali sebagai jajahan Belanda. Rakyat Indonesia segera melancarkan perlawanan terhadap NICA, termasuk pertempuran di Surabaya pada November 1945 yang menjadi simbol perlawanan heroik. 7. Diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan. Untuk mendapatkan dukungan internasional, Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi, meskipun dalam kondisi perang dan keterbatasan. Beberapa negara seperti Mesir, India, dan negara-negara Timur Tengah menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga melakukan berbagai perundingan dengan Belanda melalui perjanjian-perjanjian diplomatik seperti Perjanjian Linggajati 1947, mengakui Republik Indonesia secara de facto di Jawa, Sumatera, dan Madura, dan Perjanjian Renville 1948, perjanjian kontroversial yang membatasi wilayah Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar
1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. 8. Menghadapi agresi militer Belanda 1947-1949. Meskipun ada perjanjian, Belanda melancarkan 2 kali agresi militer Belanda Mas dan Dua untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Tentara Indonesia dan rakyat berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan. Agresi ini memicu reaksi internasional yang mengecam tindakan Belanda dan meningkatkan dukungan bagi Indonesia. 9. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Setelah perjuangan panjang melalui konferensi meja bundar pada 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Pada awalnya, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat, RIS. Tetapi pada 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. 10. Memperkuat infrastruktur dan sistem pemerintahan. Setelah mendapatkan pengakuan kedaulatan, Indonesia mulai fokus membangun infrastruktur dan sistem pemerintahan yang lebih kuat. Prioritasnya adalah menyatukan bangsa, memperbaiki ekonomi yang rusak akibat perang, serta memastikan stabilitas politik di tengah keberagaman budaya dan agama. Setelah kekalahan Jepang, Indonesia bergerak cepat memanfaatkan situasi dengan memproklamasikan kemerdekaan dan membangun dasar-dasar pemerintahan. Meskipun harus menghadapi tantangan besar, baik dari dalam maupun luar negeri, tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangat kuat. Mereka tidak hanya berperang secara fisik, tetapi juga berjuang melalui diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan dunia. Semua upaya ini menjadikan Indonesia akhirnya diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tahun 1949. Kemerdekaan Indonesia dipelopori oleh banyak tokoh nasional yang berperan besar dalam memimpin perjuangan menuju kemerdekaan. Berikut adalah beberapa tokoh utama yang menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia. 1. Soekarno atau dikenal sebagai Bapa Proklamator adalah salah satu tokoh utama dalam kemerdekaan Indonesia. Ia pemimpin perjuangan nasional dengan pendekatan diplomasi dan membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Bersama dengan Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno juga menjadi presiden pertama Indonesia dan berperan besar dalam pembentukan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi adalah tokoh nasional yang juga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Hatta memiliki peran penting dalam diplomasi internasional dan merupakan pemikir ekonomi yang mendukung kesejahteraan rakyat melalui sistem koperasi. Ia menjadi wakil presiden pertama Indonesia dan berjuang melalui jalur diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia. 3. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan yang memiliki pengaruh besar dalam diplomasi internasional dan menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh yang mendesak untuk mempercepat kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dan menyarankan pendekatan damai serta diplomasi dalam perjuangan kemerdekaan. Syahrir juga membentuk Partai Sosialis Indonesia dan berperan dalam memperjuangkan kedaulatan di forum internasional. 4. Ahmad Suebarjo adalah tokoh pergerakan nasional dan diplomat yang memiliki andil besar dalam memproklamasikan kemerdekaan. Dia adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dan terlibat dalam perumusan konsep kemerdekaan. Suebarjo kemudian menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia dan berperan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. 5. Bung Tomo adalah tokoh penting dalam perlawanan terhadap penjajah, terutama dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
Ia membangkitkan semangat rakyat melalui siaran radio untuk melawan sekutu dan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Meski bukan pelopor proklamasi, Bung Tomo dianggap sebagai pelopor semangat juang kemerdekaan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Citas Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendidikan dan pendiri Taman Siswa. Ia berperan dalam membangun kesadaran nasional melalui pendidikan dan mengajarkan rakyat tentang hak mereka untuk merdeka dari penjajahan. Dengan semboyan Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, ia memberikan teladan tentang pendidikan nasional untuk mempersiapkan rakyat Indonesia yang berpendidikan dan sadar akan kemerdekaan. 7. Ibu Kartini Raden Ajeng. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan yang memberikan sumbangsi besar pada pemikiran nasionalisme dan kesetaraan. Melalui surat-suratnya yang terkenal, ia menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan memperjuangkan hak-haknya. Meskipun wafat sebelum Indonesia merdeka, semangat Kartini tetap menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dipelopori oleh satu tokoh, tetapi oleh banyak pejuang yang berkontribusi di berbagai bidang, dari diplomasi, politik, pendidikan, hingga perlawanan bersenjata. Soekarno dan Hatta dikenal sebagai pelopor utama yang membacakan proklamasi kemerdekaan, namun kontribusi dari tokoh-tokoh lain sangat besar dalam membangun kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan. Setelah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia melakukan serangkaian langkah penting untuk membangun negara yang baru merdeka. Berikut adalah beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. 1. Pembentukan pemerintahan sementara. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk merumuskan struktur pemerintahan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pemerintahan sementara dibentuk, di mana Soekarno diangkat sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 2. Pengaturan struktur pemerintahan. Pemerintah segera membentuk berbagai kementerian untuk mengelola urusan negara. Beberapa kementerian yang dibentuk antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur pemerintahan ini dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan negara yang efektif dalam berbagai bidang. 3. Pengumuman sistem pemerintahan. Dengan diundangkannya UUD 1945, Indonesia menetapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. 4. Menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk menghadapi potensi ancaman dari Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia, pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. TKR berfungsi untuk melindungi kemerdekaan yang baru diproklamasikan dan menjaga ketertiban di dalam negeri. TKR menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). 5. Menghadapi ancaman kembalinya Belanda, pemerintah Indonesia berhadapan dengan tantangan dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Tindakan Belanda mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata, termasuk pertempuran Surabaya yang terjadi pada November 1945. Pemerintah Indonesia berusaha memperkuat posisi militer dan mempersiapkan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. 6. Diplomasi internasional. Untuk mendapatkan pengakuan Indonesia, segera melakukan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Pemerintah mengirimkan delegasi untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain, menginginkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia.
Tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir berperan dalam upaya diplomasi ini. 7. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang rusak akibat perang dan penjajahan, pemerintah mulai mengembangkan kebijakan untuk membangun ekonomi dan infrastruktur. Ini termasuk pengembalian produksi pertanian, memperbaiki transportasi, serta memulihkan industri yang hancur selama perang. 8. Membangun kesadaran nasional. Pemerintah juga memfokuskan upaya untuk membangun kesadaran nasional di kalangan rakyat. Pendidikan menjadi salah satu prioritas dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi muda yang siap mengisi kemerdekaan. 9. Menghadapi agresi militer Belanda. Setelah Belanda melancarkan agresi militer PNC pada 21 Juli 1947, pemerintah Indonesia melakukan perlawanan. Diplomasi dan perjuangan bersenjata dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran dan konflik militer berlangsung di berbagai daerah, tetapi pemerintah tetap berusaha untuk mengedepankan solusi damai melalui perundingan. 10. Perjanjian dan Konferensi Indonesia berusaha untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui berbagai perjanjian dan konferensi, seperti Perjanjian Linggajati 1947, mengakui Republik Indonesia secara de facto di wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Konferensi Meja Bundar 1949, menyelesaikan konflik dan merundingkan pengakuan kedaulatan Indonesia secara resmi oleh Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia fokus pada pembentukan struktur pemerintahan yang kuat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghadapi ancaman dari kembalinya Belanda. Upaya diplomasi dan pembangunan ekonomi juga menjadi prioritas untuk menstabilkan negara. Meskipun menghadapi tantangan besar, semangat rakyat dan tekad pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan tetap tinggi, yang akhirnya membuahkan hasil dengan diakuinya kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia membentuk pemerintahan sementara yang mengurus negara. Berikut adalah beberapa tokoh yang ditunjuk untuk mengurus Indonesia dalam berbagai posisi pemerintahan. 1. Soekarno. Jabatan Presiden. Peran Soekarno adalah pemimpin utama dalam proklamasi kemerdekaan dan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Ia bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan pemerintahan. 2. Muhammad Hatta. Jabatan Wakil Presiden. Peran Hatta berperan penting dalam membantu Soekarno dalam pemerintahan dan diplomasi. Bachchan menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan sosial. 3. Ahmad Soebardjo. Jabatan Menteri Luar Negeri. Peran Soebardjo adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam perumusan proklamasi dan menjadi Menteri Luar Negeri pertama. Ia bertanggung jawab atas hubungan diplomatik dengan negara lain dan menjalin pengakuan internasional terhadap Indonesia. 4. Sultan Syahrir. Jabatan Perdana Menteri. Peran Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet pertama. Ia memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi diplomasi dan politik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 5. Dr. Soepomo. Jabatan Menteri Kehakiman. Peran Soepomo adalah seorang ahli hukum yang berperan dalam pengembangan sistem hukum Indonesia dan penegakan keadilan. 6. Ki Hajar Dewantara. Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peran Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan memimpin kementerian untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Muhammad Natsir. Jabatan Menteri Penerangan. Peran Natsir bertanggung jawab atas komunikasi dan informasi, memastikan bahwa rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang benar tentang kemerdekaan dan kebijakan pemerintah. 8. Agus Salim. Jabatan Menteri Luar Negeri. Kemudian Peran
Agus Salim adalah seorang diplomat dan politikus yang berperan dalam hubungan luar negeri Indonesia, terutama dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. 9. Raden Mas Soewandi, Jabatan Menteri Perhubungan Peran. Soewandi bertanggungjawab atas pengembangan infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas dan pengembangan ekonomi. 10. Agus Salim, Jabatan Menteri Perekonomian. Peran Salim berperan dalam merancang dan menerapkan kebijakan ekonomi untuk memulihkan ekonomi yang hancur akibat perang. Pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan melibatkan berbagai tokoh yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidangnya masing-masing. Mereka bekerjasama untuk mengatur dan mengelola negara yang baru merdeka, menghadapi tantangan internal dan eksternal, serta berupaya untuk membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berkeadilan. Tokoh-tokoh ini berperan dalam mendirikan landasan yang kuat bagi perkembangan politik, ekonomi dan sosial Indonesia ke depan.